kayak perbankan kita, contohnya Bank BRI, kita katakan Telkom, Astra, itu fundamentalnya kuat. Tapi apakah momen ekonomi kita ini fundamental mereka baik? Jawabannya memang saham Konglo ini punya time frame yang berbeda-beda. Time frame-nya tuh unik. Di saat ekonomi Indonesia bagus, di saat IHSG sedang mendapatkan inflow, di saat semua indikator ekonomi kita baik, yang bergerak itu memang saham-saham blue chip, saham-saham yang memang memiliki fundamental kuat. Saham Konglo boleh naik atau ada satu saham yang boleh naik sekencang-kencangnya. Pertanyaannya seberapa besar kita berani masuk? Seberapa besar porto atau weighting yang kita sisihkan untuk itu. Yang bertahan itu pasti yang memang punya mental yang baik, yang bisa memaintain psikologinya, yang punya strategi yang bagus. Yang satu lagi, tidak ingin cuan instan. Tidak cuan instan. Betul. Oke, ketemu lagi di acara The Fit Post Show, podcast yang membahas tentang investasi dan perencanaan keuangan. Dan hari ini, akhir-akhir ini, di Bursa Saham Indonesia, yang naik tinggi justru adalah saham-saham konglomerat atau saham-saham konglo. Sementara saham dengan fundamental bagus malah nggak kemana-mana. Kenapa bisa begini? Nah, apakah artinya analisis fundamental sudah tidak relevan lagi? Apakah ini juga karena distraksi atau disrupsi yang terjadi di pasar saham Indonesia? Dan tepat sekali hari ini kita membahasnya bersama dengan pemerhati market, Saudara Michael Yo. Halo Pak Firman. Ya, selamat datang ya Ko Michael. Ya, siap. Capek banget ya. Capek lumayan. Dari Pontianak kok ya? Dari Pontianak, iya. Oke, kok hari ini kan kita bisa melihat ya, banyak sekali saham-saham konglo ya. Sekali lagi penyebutan nama saham di sini bukan anjuran untuk membeli atau menjual, tetapi dalam rangka kita belajar atau kita berdiskusi untuk kita bisa mendapat suatu insight atau pembelajaran terkait apa yang kita bahas dalam materi podcast ini. Oke, kok sekarang ini banyak sekali saham-saham yang fundamental bagus. Itu nggak kemana-mana malah turun. Sementara saham-saham yang afiliasi dengan konglomerat besar, nah kita nggak usah sebut namanya, itu naiknya gila-gilaan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan fenomena ini, Ko Michael? Oke, pertama mungkin kalau saya sedikit revisi kalau boleh Pak Firman. Fundamental yang saya katakan itu fundamentalnya mungkin kalau dibilang bagus atau baik, mungkin ini agak subjektif. Saya lebih condong mengatakan ini fundamentalnya kuat. Nah, jadi kita bilang kayak perbankan kita, contohnya Bank BRI, kita katakan Telkom, Astra, itu fundamentalnya kuat. Tapi apakah momen ekonomi kita ini fundamental mereka baik? Jawabannya growth-nya itu melemah. Nah, ini yang ngebuat aksi investor asing melakukan aksi net sell dan mereka pindah dari Indonesia, dari bursa kita dipindahkan ke indeks lain. Oke, kalau kita lihat misalnya seperti PER, PBV, yang acuan growth EPS, yang menjadi acuan rata-rata orang yang misalnya berinvestasi saham atau trader. Kalau kita lihat kan saham-saham konglo ini PER-nya udah gila-gilaan gitu loh. Ya sementara kalau misalnya saham-saham yang kita misal bicara BRI, misalnya Mandiri, Astra, nah itu kalah dibanding dengan saham-saham konglo ini. Bener. Nah ini sepertinya udah nggak relevan dengan dulu yang kalau kita berpegang, kalau mau beli saham itu fundamentalnya itu yang umum lah, orang nggak usah lihat laporan keuangan secara detail, pegang yang misalnya PER, PBV itu aja, EPS aja. Orang udah berpikir, oh ini kok bisa ya, udah tinggi, udah mahal, tapi kok naik terus ya. Nah dan saya melihat sekarang, orang udah mulai bergeser, mereka ikutan membeli saham-saham konglomerat tuh, saham-saham konglo. Nah, kira-kira apakah ini juga udah membuktikan bahwa di pasar, di investasi, di Bursa Efek Indonesia, apakah ini udah mulai bergeser juga nih? Terkait dengan cara strategi investasi. Mungkin kalau yang kita lihat karena kebanyakan pertumbuhan dari jumlah SID. SID saat ini kalau nggak salah 11 atau 12 juta ya Pak Firman ya. Itu didominasi oleh umur 25 sampai 35 kalau saya nggak salah. Dan bisa kita katakan ini generasi milenial. Generasi milenial ini punya profil risiko yang lebih tinggi Pak memang. Nah jadi memang saat ini yang kita lihat itu adalah mereka mencari
potensi di mana returnnya itu gede. Mereka nggak lebih istilahnya time frame yang mereka gunakan itu jauh lebih pendek. Sehingga dalam time frame pendek seperti ini, kalau kita menunggu ekonomi Indonesia pulih, kita nunggu asingnya balik ke IHSG kita, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga ini yang mensinyalir menurut saya keatraktifan pergerakan saham konglomerat ini kemudian diikuti oleh investor retail kita yang karena majority usianya masih muda. Oke. Mungkin karena apa? Karena yang tadi ya, Ko Michael bilang bahwa banyak Gen Z milenial sekarang yang mendominasi di RDN ya, di bursa. Apakah karena mereka adalah generasi yang serba instan? Jadi generasi yang didorong untuk mencari, wah sepertinya saham-saham konglo yang digerakkan oleh rumor, yang digerakkan oleh sentimen pasar, oleh misalnya berita tentang corporate action, tentang apapun itu, misalnya mereka berpikir, wah ini bisa naik, dan mereka beli, dan sebenarnya itu tidak tercermin dalam fundamental yang sesungguhnya. Apakah bisa seperti itu juga? Ya, mungkin akan ada momen di mana di satu poin para investor yang memiliki spekulasi tingkat resiko yang tinggi ini suatu saat itu bakal pindah profil resikonya ke resiko yang lebih rendah. Nah, cuman untuk saat ini memang saya melihat memang potensi dari pergerakan saham konglo ini memang sedang dimanfaatkan oleh para investor di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah apakah PE, PBV, dividen itu sudah ditinggalkan? Jawabannya tidak. Nah, kalau bagi saya nomor satu memang kita mesti berkaca pada fundamental dulu. Itulah pentingnya yang namanya idealisme dalam berinvestasi. Nah, karena gini, saham konglo boleh naik atau ada satu saham yang boleh naik sekencang-kencangnya. Pertanyaannya seberapa besar kita berani masuk? Seberapa besar porto atau weighting yang kita sisihkan untuk itu? Nah, kalau saya sendiri meskipun saya termasuk milenial ya Pak Firman, tapi profil resiko saya itu cukup rendah. Mungkin rendah ke medium. Jadi sehingga di pergerakan saham begini apakah saya ikut? Saya ikutan, tapi tidak dengan porsi yang besar. Ya. Oke. Kalau bisa saya mungkin menyimpulkan, mungkin berarti sekarang sebenarnya di market Indonesia ini ada dua kubu nih. Satu kubu yang sifatnya mungkin lebih ke arah ikut-ikutan memanfaatkan pergerakan saham fundamental di nomor 2 kan. Toh nanti ujungnya juga pasti mereka akan kembali ke yang rasional, akan melihat pada fundamental. Satu lagi adalah mereka yang benar-benar melihat pada fundamental, rasionalnya lebih berjalan. Jadi kalaupun kita lihat sekarang ada istilah saham konglo itu yang banyak diminati para trader, itu sebenarnya ya silakan saja. Tetapi toh nanti ujung-ujungnya bahwa yang memfilter atau yang membuktikan waktulah bahwa sebenarnya fundamental itu adalah yang paling benar. Apa begitu? Betul, saya setuju sekali. Jadi saya selalu katakan di hampir semua kesempatan, di setiap masa itu ada sahamnya. Dan di setiap saham juga ada masanya. Nah, untuk saat ini memang perbankan kita sedang dalam tekanan pressure yang cukup kuat. Itu satu. Yang kedua, ini membuat pergerakan saham konglo itu jadi atraktif. Nah, ini kalau boleh berkaca dari 10 tahun ke belakang Pak Firman ya. Setiap bursa kita dalam keadaan kurang baik. Atau setiap bursa kita dalam keadaan sideways atau cenderung membosankan, yang selalu ada saham yang bergerak, Pak Firman. Dan saham yang bergerak ini biasanya memang saham-saham konglo. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya, memang saham konglo ini punya time frame yang berbeda-beda. Time frame-nya tuh unik. Di saat ekonomi Indonesia bagus, di saat IHSG sedang mendapatkan inflow, di saat semua indikator ekonomi kita baik, yang bergerak itu memang saham-saham blue chip, saham-saham yang memang memiliki fundamental kuat tadi. Dan kalau saya disuruh pilih Pak Firman, kira-kira ada indeks lagi bagus nih, beli apa aja naik gitu loh, probability-nya tinggi banget. Better beli saham yang volatilitasnya tinggi atau yang stabil naik pelan-pelan. Nah, kalau saya pilih yang stabil naik pelan-pelan. Nah, jadi kita tidak bisa mengotakkan kayak value investing harus die hard seperti ini, growth investing harus die hard seperti ini. Kalau bagi saya, semua saham jika itu dia punya potensi, itu layak dimasukkan ke portofolio investasi kita. Oke. Ya, jadi kembali lagi kepada masing-masing investor. Betul. Makanya kalau misalnya berinvestasi selalu ada istilah disclaimer on. Benar. Dan selalu ada istilah bahwa mereka harus memutuskan dengan apa yang mereka ketahui. Rasionalitas masing-masing. Ya. Analisa masing-masing. Oke. Nah, apakah fenomena ini sesaat atau memang perubahan pola di pasar saham ini karena terdisrupsi oleh karena sosial media
yang itu begitu gencar saat ini. Dan ditambah lagi dengan banyak influencer yang misalnya mereka dengan pengetahuan yang terbatas, dengan informasi yang terbatas, mereka coba untuk melakukan apa ya namanya ya, penyebaran informasi yang membuat akhirnya market yang kebanyakan anak Gen Z milenial ini mereka akhirnya ikut-ikutan membeli. Nah, ini fenomena yang memang akan sesaat aja atau memang akan ada seperti ini nanti ke depan, artinya ada dua kubu. Kubu yang benar-benar bergerak untuk mencari cuan sesaat karena digerakkan oleh informasi-informasi sesaat, atau memang ada satu kubu yang akan berada dalam situasi yang market turun, saham-saham saya turun saat ini ya nggak apa-apa lah, yang penting saya pegang pada fundamental. Nah, ini sesaat fenomenanya atau memang ke depan akan ada dua kubu begini? Ya, jadi pertama saya bukan pemerhati media sosial Pak Firman. Jadi untuk fenomena ini terus terang saya tidak punya jawabannya, satu. Tapi yang kedua saya punya data yang diterbitkan oleh JP Morgan di mana the rising of retail di seluruh bursa di luar Amerika ya. Itu mau di China, di Jepang, di Korea, di Malaysia, the rising of retail 90% will collapse. Maksimum 1 until 5 years. 1.5 years. Jadi kemunculan retail yang masif dalam 1,5 tahun 90%-nya akan hilang. Tersisa 10%. Kemudian di dalam krisis berikutnya atau di dalam kemajuan ekonomi berikutnya akan muncul 100% lagi, hilang lagi 90%. Jadi 10% nambah 10% lagi, nambah 10% lagi. Jadi memang investor yang ada di bursa, yang sustain, yang matang, yang mature, itu pertumbuhannya itu seperti ini Pak Firman. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi perlahan-lahan meningkat. Trennya naik. Trennya menaik. Nah karena saya bisa katakan ini bukan cuma di bursa saham, tapi juga terjadi di hampir seluruh lini bisnis. Rata-rata mereka yang berbisnis dengan tanda kutip kurang bekal atau kurang ilmu atau mungkin manajemen resikonya kurang, ujung-ujung akan hukum alam. Hukum alam. Yang bertahan itu pasti yang memang punya mental yang baik, yang bisa memaintain psikologinya, yang punya strategi yang bagus. Yang satu lagi, tidak ingin cuan instan. Tidak cuan instan. Betul. Oke, yang berikutnya, apakah nama besar pemilik saham sebagai jaminan stabilitas dan kekuatan modal yang membuat akhirnya mereka menomorduakan laporan keuangan dan mereka menjadikan, wah pokoknya kalau saham ini afiliasi dengan konglomerat ini, pemilik nama besar ini, bagi saya ini jaminan stabilitas nih. Kekuatan modalnya cukup besar, nah ini perusahaannya kayaknya kuat nih, bagus nih. Apakah ada seperti itu kira-kira? Kalau kita berkaca dari pergerakan 1-2 tahun ke belakang, harus diakuin memang nama besar owner, nama besar dari sebuah grup itu menjadi sentimen yang cukup besar bagi pergerakan harga saham. Dan stabilitas dari pergerakan harga sahamnya juga biasanya itu memang terafiliasi dengan nama besar daripada konglo itu sendiri. Oke, karena kan sekarang ada istilah bahwa di zaman seperti sekarang itu udah ada terjadi shifting industri. Bahkan ini juga membuat strategi promosi atau marketing juga berubah. Yang dari produk brand itu menjadi personal brand. Apakah karena personal brand daripada pemilik nama besar atau konglomerat besar ini akhirnya membuat pola atau perubahan ini membuat akhirnya cara investor juga jadi berubah? Ya, betul sekali. Mungkin kalau boleh saya sedikit ingatkan Pak, saya sebut nama saham Pak ya. Tapi ini aman kok. Unilever itu pernah di 10.000. Saat ini 1.000 Pak. 1.900 atau something, itu minusnya 80% lebih. Iya. Kalau kita bicarakan fundamentalnya baik. Kalau kita bicara fundamentalnya kuat. Nah ini yang ngebuat memang saat ini persona atau image daripada investor lokal ya. Ini saya nggak bicara asing. Investor lokal memang lebih banyak ke personal daripada brand. Karena kalau kita bicara brand, Unilever kurang kuat apa? Iya, jadi benar ya. Jadi secara tidak langsung kita mesti mengantisipasi bahwa personal brand ini udah mulai mempengaruhi ke tipikal investor. Betul. Mereka itulah yang membuat akhirnya sama seperti misalnya Elon Musk. Ketika dia jual produk apa, orang langsung ingat itu Elon Musk, produknya laku gitu ya. Ketika misalnya, oke. Berarti ini bisa mempengaruhi jangan-jangan trader sekarang mereka juga melihat personal brandnya. Oke, nah sekarang apa yang menjadi masukan ya sebagai orang yang sudah lama
trading di pasar modal ya, Ko Michael, dan sudah banyak mengalami asam garam lah. Pernah rugi besar, untung besar ya, dengan perubahan shifting fenomena market seperti ini, pola investor seperti ini. Nah, tentu bagaimanapun bahwa fundamental itu jauh lebih penting daripada orangnya gitu ya. Nah, oke lah kalau orangnya memang terbukti memiliki fundamental yang bagus. Tapi kalau hanya melihat sekedar personal aja, itu kayaknya kan belum tentu kurang bagus. cocok ya, Belum tentu kurang cocok. pas, bener. Nah, tips buat mereka-mereka ini supaya hati-hati terkait dengan perubahan pola seperti itu. Dari Ko Michael apa tips buat pemula-pemula? Oke, harus saya akuin bahwa pergerakan saham konglomerat atau mungkin pergerakan saham yang bisa kita katakan jauh dari standar fundamental. Contoh PBV-nya 100, PI-nya puluhan sampai ratusan. Nah, di harga berapapun harusnya secara justifikasi fundamental kita nggak bisa masuk. Nah, itu satu. Tapi sekarang cara untuk memaintain hal seperti ini gimana sebagai seorang pemula. Nah, semua ini soal weighting kalau menurut saya. Nah, kalau seandainya kalian punya profil resiko yang tinggi, teman-teman punya uang sekian, masuk sekian, habis. Mungkin bagi teman-teman uang ini di market hilang juga nggak apa-apa. Ada juga yang hampir semua uangnya di market. Nah, ini yang mesti kita jaga. Nah, ini yang mesti kita maintain ekspektasi kita. Nah, jadi kita nggak bisa lah ngebaca pola pikir daripada owner atau daripada konglomerat, karena kalau kita bisa ngebaca pikiran mereka, kita udah jadi mereka, ya kan. Jadi kita hanya bisa ngikutin apa yang terjadi dengan market dan kita sesuaikan dengan weighting atau porsi kita. Makanya saya selalu ingatkan, saya punya konsep seperti ini Pak Firman. Saya nggak takut nggak jadi kaya, nggak apa-apa saya nggak kaya, yang penting saya jangan miskin deh. Nah, itu alasan kenapa setiap saya berinvestasi dan saya tahu ini saham ini beresiko, saya punya porsi maksimal yang saya tentukan, di mana saya juga udah mengkalkulasikan seapes-apesnya saya kalau hilangnya sekian. Nah, ini yang sampai saat ini saya banyak melihat retail investor kita tidak punya itu. Mereka taunya plep, ini kalau saya jadi kaya dia harus naik 10 kali lipat. Nah, jadi kalau dengan sesuai target saya pengen beli mobil atau pengen cicil rumah, ini mesti naik 3 kali lipat. Nah, mereka nggak ngelihat pas jatuhnya gimana. Nah, cacing naga-naga. Oke. Nah, sekarang fenomena ini apakah hanya terjadi di Indonesia atau di pasar global juga terjadi kok? Sebenarnya di pasar global tuh lebih ekstrim lagi Pak Firman. Karena berdasarkan data, contohnya di Amerika itu ada salah satu broker namanya Robinhood Broker. Nah, itu 0 fee-nya Pak. Komunitasnya besar sekali dan penggunanya itu retailnya itu bahkan bisa melawan owner Pak. Nah, kita contoh lihat kasus GameStop dulu, owner melakukan short selling terhadap sahamnya sendiri. Jadi dia pengen jual di atas, dia pengen buyback di bawah. Dia pengen ngebuat semua investor-investor GameStop ini cut loss Pak, sehingga dia bisa beli di bawah. Tapi ternyata retailnya itu begitu masif, begitu di short, owner jualan terus, yang beli lebih gede lagi, yang beli lebih gede lagi. Bahkan retail itu sampai gadaiin barang-barangnya, sampai pinjam margin sekuritas untuk ngelawan owner ini, dan pada akhirnya owner kalah. Oh gitu? Ya, jadi memang ternyata ini bukan cuma di Indonesia. Ini sifat manusia lah. Ini sifat psikologis manusia yang bahkan mungkin sejak zaman Nabi pun ada, bahwa kita akan selalu berkutat dengan sifat tamak dan sifat greedy. Oke. Fear and greed itu kita secara psikologis manusia sampai kapanpun 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan pun masih akan ada sifat ini. And that's human. Yang nggak punya sifat itu tuh maybe nanti AI. Ya, kita bagaimanapun manusia masih tetap punya sifat ini. Iya. Oke, menarik. Nah, satu lagi mungkin yang kita perlu ketahui ya, bahwa pemula artinya mereka harus sadar bahwa personal branding atau misalnya konglomerat yang bernama besar pun, itu artinya kita juga mesti lihat apakah mereka bisa atau perusahaannya memiliki fundamental baik. Bukan hanya sekedar melihat nama konglomeratnya. Nah, sekarang cara membedakan saham yang benar-benar memiliki nilai dari saham yang naiknya hanya karena faktor pemilik itu apa nih kok? Pertama kita harus tahu suatu emiten naik itu agendanya apa. Ada yang agendanya dia mau rank issue, ada yang agendanya dia mau corporate action, ada yang agendanya dia mau naikin equity, ada yang agendanya dia mau inject aset. Nah, salah satu yang saya suka itu adalah ketika emiten naik, itu dia mau naikin equity ataupun inject aset. Karena logically market cap-nya bakal ngikut Pak. Nah, sometimes begini Pak, ini saya ambil contoh emiten, klub.
dia punya market cap 1 triliun contoh. Ternyata dia punya aset 5 triliun yang dia mau masukin ke dalam. Ya. Nah, secara logika itu harganya mau di berapapun, di 1.000, 100, 50, 10.000, dia bakal kali 5 dong. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau kita lihat PBV pada saat itu, pasti belum mencerminkan apa yang akan perusahaan lakukan ke depan. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak ada di dalam buku teori. Ya. Nah, ini teman-teman harus beradaptasi. Belajar juga Belajar, ya. ya. Oke. Nah, sekarang kalau nggak salah Michael juga kan ibaratnya kan juga aktif ya memberikan edukasi, literasi terkait bagaimana pemula-pemula ini mereka harus mengerti seperti apa misalnya pergerakan harga, terbentuknya sebuah harga saham. Lalu bagaimana sih memilih saham-saham yang misalnya fundamental bagus atau ini digerakkan rumor dan lain-lain. Nah, sekarang dari Michael, kalau nggak salah ada semacam komunitas ya. Oh ya. Yang ibaratnya kalau mau belajar bisa langsung dengan Michael ya. Nah, bisa di spill nggak kira-kira di dalam komunitas itu, di dalam grup itu, kira-kira Michael apa yang akan didapatkan oleh peserta itu? Lebih ke edukasi sih Pak. Jadi sampai saat ini kalau orang nanya aku minta topik aku nggak kasih. Aku marahin biasanya. Okay. Karena yang ku ingin tuh agar kayak pertumbuhan retail ini yang ramai yang besar ini jangan sampai kolaps 90% lah berdasarkan data. Coba kalau memang kalian berhenti ya kita bisa pangkas persentase itu dan bisa meng-create investor yang lebih matang, yang lebih mature. Karena saat ini banyak banget investor yang maunya cuan, nggak dapat cuan marah gitu. Maunya habis beli langsung naik, nggak naik marah. Ujung-ujung mau bagaimanapun pasti berhenti Pak. Saya yakin pasti berhenti karena secara psikologis saja manusia nggak akan kuat kalau yang tiap hari dia mau cuan tapi nyarinya di bursa. Nggak akan bisa kan Pak? Iya betul. Tiap hari dia mau cuan tapi nyarinya di bursa. Nah saya pengen ngerubah mental-mental. Saya pengen ngebuat mental-mental investor ini tidak seperti ini. Jadi begitu dia masuk ke bursa, bekal fundamental bukan fundamental company ya, fundamental dirinya itu udah benar dulu. Nah inilah yang selalu saya buat di komunitas saya. Oke, jadi membentuk fundamental trader, psikologis mental, ya. Mereka harus benar dulu. Karena memang nggak bisa kita pungkiri, banyak sekali saya perhatikan orang-orang yang bilang pasti dapat 1% per hari. Wah, saya bingung loh. Gimana cara nyarinya ya? 1% per hari. 1%, nanti minus 10%. Nah, karena itu yang terjadi. Tapi Michael tadi sudah sampaikan bahwa tidak mungkin ya kita mencari setiap hari ya secara pasti bahwa itu kita dapatkan. Berarti fundamental itu harus yang paling utama, yang penting. Itu yang akan diajarkan di dalam kelompok atau grupnya. Ya, salah satunya psikologis ya. Oke, spill yang kedua apa lagi kok? Pertama kita juga kita cukup aktif memerhatikan market, perubahan-perubahan market. Saya aja nggak nyangka Pak, zaman COVID saya mulai muncul di media. Saat itu tuh seperti technical analysis, fundamental analysis works banget, valuation works banget. Cuman saat ini ternyata bahkan technical analysis pun hampir pernah ada masa-masa stuck gitu Pak. Nah jadi memang kita harus adjust, kita harus update, kita harus adaptasi terus sama market. Dan itulah yang selalu kita lakukan. Kita nggak pernah kayak kita punya satu metode plug, begitu nggak bisa dipakai kemudian kita ngilang. Banyak yang kayak begitu kan. Bahwa ternyata market itu beradaptasi terus. Nah itu yang selalu kita lakukan di grup. Jadi sharing idea. Saya pengennya tuh teman-teman di depan juga bisa kasih ide ke saya justru. Ya kan nggak mungkin saya bisa semua saham naik. Saya punya semua gitu. Nggak mungkin. Nah justru kita pengennya kita jadi teman diskusi nih. Kita berjuang bersama di market dan kita jadikan bursa kita tuh lebih sehat. Oke. Jadi semangatnya begitu ya? Semangatnya seperti itu, tujuan saya seperti itu. Oke, dan itu pembelajarannya online berarti? Atau gimana? Online. Online ya, pembelajaran online. Oke, bagi seluruh pemirsa pendengar podcast ini, tadi udah disampaikan oleh Michael, jadi adalah bagi semua yang ada di berbagai kota di Indonesia, perlu saya kasih tahu bahwa Michael ini dari Pontianak, tetapi cukup punya nama terkait dengan trading di Indonesia, di Bursa Saham Indonesia. Nah, bagi yang mau belajar langsung dari praktisinya, silakan gabung di kelas, bukan kelas ya, bukan kelas tapi sih. Di komunitas ya, akan belajar bersama dan akan diskusi bersama dan akan sharing diskusi bersama dengan topik-topik yang tentu interaktif ya. Caranya mudah, tinggal ada barcode di layar.
tinggal scan di sana dan ikutin, nanti ada admin yang akan membantu. Syaratnya apa kok untuk misalnya bisa mengikuti komunitas atau bergabung dalam pembelajaran bersama itu? Oke, karena saya nggak kena fee atau biaya membership atau biaya berbayar, itu cukup punya RDN 10 juta rupiah, nanti bisa dimasuk ke grup. Oke. Jadi buka akun investasiku, RDN minimal 10 juta dan ini bisa kalian pakai untuk kalian investasi. Oke, jadi bekerja sama dengan sekuritas, dengan investasiku ya, menggunakan aplikasi investasiku. Oke, demikian pembahasan hari ini tanpa berpanjang-panjang. Kalau mau lebih panjang lagi, tinggal nanti bergabung ke grup bersama Ko Michael Yoh ya. Dan ada banyak yang bisa dibahas di sana, ada banyak pembelajaran yang bisa diperoleh di sana. Dan sampai ketemu di topik pembahasan bersama Ko Michael Yoh yang pada topik-topik berikutnya lebih menarik. Oke, see you.